Sapa Makassar, inspirasi dari Makassar. Nah, saudara, kali ini saya sudah bersama dengan teman-teman dari KSR PMI atau Korps Sukarela PMI se-Indonesia. Nah, kita akan bahas tentang sebuah kegiatan bernama Temu Bakti KSR PMI Unit Perguruan Tinggi se-Indonesia yang akan digelar di Makassar pada Senin 23 Oktober pekan depan. Kegiatan berskala nasional ini akan dihadiri sejumlah perwakilan perguruan tinggi se-Indonesia. Lalu apa saja sebenarnya kegiatannya dan siapa yang akan datang, nanti kita akan bahas bersama teman-teman. Sudah ada di studio Irfan Jaya, Ketua Panitia dari Temu Bakti KSR PMI Perguruan Tinggi se-Indonesia. Selamat pagi, Irfan. Pagi. Dan juga ada Muhammad Anas ya, Ketua Panitia dan juga steering dari KSR PMI. Baik, mungkin saya ke Irfan dulu. Mungkin sebelum kita bahas tentang Temu Bakti, mungkin banyak yang tanya juga, apa sih sebenarnya Korps Sukarela Palang Merah Indonesia itu nih, Irfan? Itu salah satu relawan yang relawan PMI yang berdirinya itu di perguruan tinggi. Baik. Jadi di atas tingkatan dari Palang Merah Remaja, itu kan Palang Merah Remaja ada di setiap sekolah. Dan SMA kalau gitu ya? Ke SMA. Terus untuk KSR perguruan tinggi sendiri itu berdirinya di tiap-tiap kampus, kayak begitu. Baik, dan ternyata kali ini kegiatan dari Korps Sukarela atau teman-teman yang sudah duduk di bangku kuliah ya, yang akan membuat satu kegiatan. Oke. Tapi saya ke Anas, jadi memang ini kegiatannya untuk tahun ini Makassar jadi tuan rumah ya? Oke, ini tiap berapa tahun sekali sih memang? Kegiatannya ini tiap 2 tahun sekali. Sebelumnya itu di Bali. Kita terpilih sebagai tuan rumah itu di Bali. Jadi ini kegiatan tiap 2 tahunan dan ini sudah menjadi bagian dari kerjasama dari Dikti, Kemenristek Dikti dan PMI Pusat kita. Jadi kegiatan tahunannya sudah resmi. Berarti 2 tahun sekali dan Makassar kali ini menjadi tuan rumah ya. Baik. Nah, tapi ngomong-ngomong soal Korps Sukarela dari Palang Merah Indonesia yang untuk perguruan tinggi, sebenarnya teman-teman biasanya ngapain aja sih job desk-nya atau program kerjanya seperti itu? Kalau untuk kegiatan-kegiatan KSR sendiri, orang pada umumnya tahunya cuma golongan cuma donor darah. Donor darah. Ya, kalau kita sendiri biasanya ke kegiatan bakti sosialnya itu ke kunjungan ke tiap-tiap desa yang memang membutuhkan kayak pendidikan, pemeriksaan kesehatan seperti itu. Kemana aja biasa sih, Anas, kalau kunjungan ke desa-desa itu biasanya kemana aja kalau di daerah Sulawesi Selatan ini? Kalau terakhir kemarin teman-teman dari KSR STIMIK itu di Bone kemarin. Jadi selain ada bakti sosial ya, kita memang terjun di bencana. Kalau terjadi kecelakaan depan mungkin di sekitaran kampus ya, kita biasanya turun. Kalau kali ini dari kampus mana sih? Beda-beda kah atau satu kampus? Kalau yang untuk tuan rumah sendiri itu teman-teman STIMIK Dipanegara dipercaya untuk menjadi tuan rumah. Dari STIMIK Dipanegara ya. Oke, dan pesertanya di seluruh Indonesia. Dari seluruh Indonesia, benar. Tapi untuk tuan rumah yang panitia intinya adalah dari KSR PMI STIMIK Dipanegara ya. Oke. Tapi tadi kan sudah dikatakan memang hampir kebanyakan memang desa-desa yang terpencil gitu ya, memang kalian turun secara nyata seperti itu. Apa sih kadang-kadang yang menjadi kendala kalian masih muda tapi sudah berani gitu sampai ke daerah-daerah terpencil dan juga untuk menolong masyarakat? Kalau untuk kendalanya sendiri paling di ini pada saat ke lokasinya seperti itu. Akses ke lokasi yang Baksos kemarin itu ya lumayan sulit sih untuk ditempuh karena jalannya belum, medannya susah ya. Medannya yang cukup susah. Masih belum diperbaiki, mungkin seperti itu ya. Oke. Ada nggak sih cerita seru mungkin ketika misalnya teman-teman semuanya melakukan bakti sosial sampai daerah-daerah yang terpencil gitu? Sempat apa? Mungkin ada yang hilang atau ada yang apa mungkin atau seperti apa? Kok yang seru apa ya? Paling ya kita dijamu sama masyarakat. Baik gitu. Jadi sangat-sangat dinantikan sebenarnya ya untuk kegiatan-kegiatan seperti ini ya. Oke, baik. Kita sekarang akan lebih fokus lagi ke kegiatan yang besar ini tentang Temu Bakti KSR PMI Perguruan Tinggi Indonesia. Karena kan kita mungkin sudah tahu sedikit tentang sebenarnya KSR itu seperti apa, kan sudah tahu bahwa memang ini adalah untuk PMI tapi tingkat perguruan tinggi dan memang kegiatannya juga cukup banyak ya, bahkan sampai ke desa-desa terpencil membantu masyarakat. Nah, untuk KSR
PMI Perguruan Tinggi se-Indonesia ini akan berlangsung di Makassar tanggal 23 Oktober nanti. 23 Oktober. Itu akan seperti apa sih acaranya? Apa saja rangkaian acaranya? Kalau untuk rangkaian kegiatan, yang pertama itu pembukaannya ada di Pantai Losari. Baik. Terus ada workshop itu biar teman-teman peserta kayak bina suasana sebelum melangkah ke kegiatan intinya. Itu sebenarnya di musyawarah. Musyawarah, terus selesai dari musyawarah itu ada pelatihan juga biar teman-teman nantinya itu ketika selesai dari kegiatan temu bakti ada ilmu yang mereka bawa. Terus ada kegiatan baktinya itu ada di Toraja. Itu ada relawan mengajar. Baik. Terus relawan inspirasi, pemeriksaan kesehatan, sama kegiatan donor darah. Berarti cukup panjang ya. Akan berlangsung hingga berapa lama sih kegiatan kalian ini? Seminggu dari tanggal 23 sampai tanggal 29. Nah, kita fokus ke Makassar dulu mungkin saya ke Anas. Apa sih kegiatan yang akan dilaksanakan selama di Makassar dulu nih Anas? Mungkin boleh diceritakan dari awal hingga akhir sebelum akan berangkat ke Toraja nanti ya. Kalau kegiatan di Makassar itu ada yang tadi sudah dibilang itu workshop itu terbagi 3, ada jurnalis and disaster dan Tudang Sipulung. Baik. Terus passion and action. Terus setelah itu malam pembukaan, besoknya itu musyawarah nasional. Musyawarah nasional ini akan membahas tentang bagaimana organisasi ini ke depannya dan apa yang menjadi rekomendasi buat teman-teman di KSR untuk dibawa ke PMI pusat dan ke pemerintah gitu. Oke, ngomong-ngomong soal musyawarah nasional kan pasti kan harus dihadiri oleh semua perwakilan ya. Sejauh ini sudah berapa banyak yang confirm akan datang ke Makassar, perwakilan dari tiap perguruan tinggi se-Indonesia ini? Kalau yang sudah konfirmasi itu ada 138. Itu akan terus bertambah pada saat perwakilan dari setiap kampus ya. Yang paling terbesar biasanya dari kampus mana sih yang memang mungkin KSR-nya terkenal begitu besar? Besar semua sih. Besar semua ya. Baik. Jadi memang akan banyak 130 100-an lebih perwakilan dari tiap kampus yang akan datang ya. Biasanya berapa orang sih satu kampus yang akan datang nih masing-masing perwakilan untuk KSR? Kita dibatasi. Jadi per unit kita bahasakan biasanya per unit. Per unit perguruan tinggi itu batasnya cuma sampai 6 orang. 6 orang. Baik. Tapi kalau udah sampai 200-an lumayan banget ya. Oke, nah setelah di Makassar akan ada Munas seperti itu, nanti akan beralih kembali ke Toraja ya. Di Toraja berapa hari rencananya? Kegiatan di Toraja itu 2 hari. 2 hari, yang 1 hari penuh itu kegiatan bakti sosialnya. Baik. Nah, Toraja kan cukup jauh ya ke sana nanti seperti itu. Apa yang dipersiapkan teman-teman dan mungkin apa juga yang akan dihadirkan spesial di Toraja untuk para peserta Munas atau peserta yang akan datang nanti di Toraja? Kalau untuk di Toraja sendiri, untuk pemerintahnya itu lumayan mendukung. Sudah ada kerjasama ya? Iya, sudah ada kerjasama. Jadi teman-teman panitia itu nantinya pada saat berjalannya Munas dengan pelatihan di Makassar, sebagian panitia itu sudah ada yang berangkat ke Toraja untuk persiapan bakti sosialnya. Baik. Seperti itu. Tapi ini kan berarti bakti sosial lebih menyentuh masyarakat ya. Oke. Apa sih target kalian dengan rangkaian kegiatan kalian ini? Nantinya kan pasti juga akan berujung pada masyarakat. Apa yang kalian targetkan khususnya di Toraja nanti? Kalau khusus untuk Toraja Utara tempatnya itu di Rantepao. Kalau di sana sendiri masyarakatnya belum mengenal baik tentang donor darah. Padahal kan untuk kegiatan donor darah itu penting buat masyarakat di situ. Dan maksudnya biar masyarakat di situ mengerti dan tahu apa itu PMI sebenarnya. Baik, itu yang lebih ingin difokuskan ya pada kegiatan nantinya rangkaian dari Temu Bakti KSR PMI Perguruan Tinggi se-Indonesia. Dan itu nanti akan langsung terjun seluruh peserta juga ya. Untuk sosialisasi di sana. Oke, persiapan sejauh ini seperti apa? Ingin menjamu banyak sekali orang-orang dari seluruh Indonesia, tentu kan tidak mudah. Sejauh ini seperti apa? Apalagi udah dekat ya tanggal 23 Oktober nanti. Kalau untuk kesiapan panitia itu kita kan terlibat dengan semua pihak-pihak seperti
KSR Perguruan Tinggi Semakassar itu terlibat untuk membantu panitia internal khususnya di STIMIK Dipanegara untuk persiapan kegiatan ini. Baik. Dan untuk sekarang peserta itu sudah ada yang dari Jawa Timur. Sudah tiba di Makassar ya? Sudah tiba di Makassar. Baik, baik. Semoga memang ini karena bisa sukses karena juga mendatangkan banyak orangnya. Terakhir mungkin apa yang disampaikan terkait dengan kegiatan kalian atau mungkin juga ada harapan-harapan untuk masyarakat mungkin bisa mensukseskan acara kalian ini, silahkan. Saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih buat pemerintah Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar, dan pengurus-pengurus PMI Provinsi dan pengurus PMI Kota Makassar dan Toraja Utara itu sudah membantu. Dan saya harapannya ke depan buat teman-teman ini, teman-teman perguruan tinggi KSR Perguruan Tinggi se-Indonesia, kegiatannya itu bisa lebih dikenal lagi sama masyarakat. Baik, terima kasih. Kita tunggu kerja nyatanya untuk masyarakat ya, apalagi nanti kegiatan bakti sosial di Toraja Utara. Semoga bisa berjalan dengan lancar. Baik, kita tunggu. Dan saudara, kami akan hadir dengan sejumlah informasi lainnya untuk Anda yang tentunya sangat menarik. Tetaplah di Sapa Makassar. Terima kasih.